Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda sekalian, semoga Ananda semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Rabbal Alamin. Bertemu kembali kita di mata kuliah Statistika Pendidikan. Nah, untuk semester ini mungkin agak berbeda dari semester sebelumnya. Jika semester sebelumnya kita lakukan dengan tatap muka antara dosen dan mahasiswa, tapi untuk semester ini karena kita masih kondisi pandemi, walaupun sudah diberlakukan new normal, era new normal, tetapi untuk pembelajaran kita belum bisa sepenuhnya kita lakukan seperti semula, yaitu tatap muka. Maka kita lakukan dengan cara daring, salah satunya yaitu dengan melalui video pembelajaran ini. Nah, untuk semester ini kita akan bertemu di mata kuliah Statistika Pendidikan. Nah, mungkin kata-kata statistika itu sudah tidak asing lagi bagi Ananda sekalian, dan pada semester sebelumnya juga sudah belajar tentang statistika dasar ya. Nah, untuk semester ini kita akan belajar tentang Statistika Pendidikan. Nah, untuk mata kuliah statistika, walaupun itu statistika dasar ataupun statistika pendidikan, sangat penting ya. Hal ini karena mata kuliah statistika itu sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau untuk statistika pendidikan, ini akan berguna bagi Ananda sekalian nantinya dalam mengerjakan skripsinya. Bukan hanya dalam mengerjakan skripsi ya, tapi jika Ananda nanti sudah bekerja, ini ilmunya juga akan terpakai. Nah, untuk itu silahkan ikuti perkuliahan ini dengan serius. Nah, untuk karena ini pertemuan pertama kita, maka seperti perkuliahan kita yang biasanya kita lakukan, yang pertama yaitu kontrak dulu ya. Nah, untuk kontrak perkuliahan, untuk persentasenya masih sama kalau yang dulu pernah kuliah dengan saya. Yang pertama itu UTS sebesar 30%, kemudian UAS 35%, kemudian tugas itu sebesar 10%, kuis 10%, dan kehadiran 15%. Nah, saya sangat menghargai Ananda sekalian yang selalu meluangkan waktunya untuk belajar gitu ya. Jadi tidak menganggap remeh walaupun pembelajaran kita secara daring, nanti Ananda sekalian malas-malasan, jangan ya. Nah, itu jika Ananda sekalian sudah mengikuti perkuliahan kita sebanyak 16 kali pertemuan dengan baik, makanya 15 poin itu sudah di tangan nantinya. Nah, kemudian untuk pertemuan pertama ini kita akan belajar tentang pengantar statistik ya, pengantar dasar statistik. Nah, apa itu statistik, kemudian pembagian statistik itu apa, kemudian apa manfaat kita belajar statistik, itu nanti akan kita bahas. Nah, untuk pembahasan lebih lanjut, silahkan saksikan video berikut. Baik mahasiswa sekalian, selamat datang pada perkuliahan pertama mata kuliah Statistika Pendidikan. Karena ini perkuliahan pertama kita, maka pada video ini kita akan membahas tentang apa itu statistika, kemudian sejarah statistik, kemudian pembagian statistika, serta apa itu manfaat kita mempelajari statistika pendidikan. Nah, mungkin bagi Ananda sekalian, kata statistika itu bukanlah hal yang asing ya, karena di SMA itu sudah pernah belajar tentang statistika, walaupun itu baru statistika dasar. Nah, kemudian untuk statistika itu sendiri sangat penting dipelajari, karena ini banyak kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya dalam kehidupan sehari-hari saja ya, tetapi dalam untuk menyelesaikan tugas akhirnya nanti atau skripsi juga membutuhkan ilmu statistika ini. Oke, langsung saja
Yang pertama kita bahas yaitu tentang sejarah dari statistik. Nah, yang pertama yaitu sebelum Masehi. Nah, ilmu statistika ini mempunyai sejarah yang sangat panjang seiring peradaban manusia. Nah, pada zaman sebelum Masehi, bangsa-bangsa di Mesopotamia atau di Babilonia, Mesir, dan Cina itu telah mengumpulkan data statistik untuk memperoleh informasi tentang berapa besar pajak yang harus dibayar oleh setiap penduduk dan berapa hasil pertanian yang mampu diproduksi. Jadi mereka mengumpulkan informasi tentang statistik hanya berupa itu saja, berupa pajak, penghasilan, bagaimana cara menggaji gitu ya. Nah, kemudian statistik semakin berkembang, yaitu pada abad pertengahan lembaga gereja menggunakan statistika untuk mencatat jumlah kelahiran, jumlah kematian, dan pernikahan. Nah, kemudian selanjutnya itu statistika pertama kali ditemukan oleh Aristoteles yang dalam bukunya berjudul Politeia. Nah, dalam buku tersebut ia menjelaskan data tentang keadaan 158 negara yang disebut sebagai statistika. Nah, pada abad ke-18 ini istilah statistika itu dipopulerkan oleh Sir John Sinclair dalam bukunya berjudul Statistical Account of Scotland. Nah, setelah terlebih dahulu dikemukakan oleh seorang ahli hitung asal Jerman yang bernama Gottfried Answell. Nah, setelah abad ke-18 ini maka perkembangan statistika itu semakin pesat, bukan hanya digunakan untuk hal kenegaraan saja, tetapi juga digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari sampai statistika yang kita gunakan seperti sekarang ini. Nah, selanjutnya yaitu pengertian statistik. Nah, apa sih itu statistik? Nah, statistik itu berasal dari bahasa Latin yaitu status yang berarti negara. Nah, ada dua hal, ada statistik dan ada statistika. Nah, pada umumnya orang tidak membedakan istilah antara statistik dan statistika. Namun, sebenarnya dua hal ini adalah hal yang berbeda ya. Nah, jika statistika itu adalah ilmu yang berkenaan dengan data. Namun kata-kata statistik itu adalah kumpulan dari data ya, kumpulan data, kumpulan informasi yang mencerminkan suatu permasalahan. Nah, kemudian seiring perkembangannya zaman, maka pengertian dari statistik ini semakin berkembang. Di antaranya yaitu yang pertama ada disebut statistik sebagai data. Nah, statistik sebagai data ini artinya bahwa statistik itu merupakan kumpulan bahan atau keterangan yang berupa angka atau kumpulan angka yang menunjukkan tentang kegiatan hidup tertentu mengenai keadaan, peristiwa, atau gejala tertentu. Nah, selanjutnya statistik sebagai kegiatan, yaitu proses kegiatan statistik yang dimulai dari pengumpulan data, penyusunan data, kemudian pengumuman dan pelaporan data, serta analisis data. Selanjutnya, statistik sebagai metode. Nah, yaitu cara-cara yang digunakan dalam mengumpulkan, menyusun atau mengatur, menyajikan, dan menganalisis terhadap sekumpulan data. Kemudian ada lagi statistik sebagai ilmu. Nah, ilmu pengetahuan yang membahas tentang mengembangkan prinsip-prinsip, metode, dan prosedur yang ditempuh dalam pengumpulan data, penyusunan dan atau pengaturan data angka, penyajian data angka, analisis terhadap data angka, pengambilan kesimpulan, membuat estimasi dan prediksi. Nah, itu tadi pengertian statistik berdasarkan perkembangan zaman ya. Jadi ada sebagai data, kegiatan, metode, dan ilmu.
Ini yang dalam artian luasnya. Kalau dalam artian sempitnya itu statistik sebagai negara ya, yang berarti status. Dia hanya mengurus permasalahan-permasalahan di negara saja. Selanjutnya kita akan membahas tentang klasifikasi statistik. Nah, ini dia klasifikasi statistik ada 3. Pertama berdasarkan fungsinya, berdasarkan bentuk parameter, dan berdasarkan ruang lingkupnya. Nah, berdasarkan fungsinya, statistik terbagi 2, yaitu ada statistik deskriptif dan statistik inferensia. Statistik deskriptif ini disebut juga dengan statistik deduktif ya. Nah, statistik deduktif itu adalah kegiatan statistik yang dimulai dari menghimpun data, menyusun atau mengatur data, kemudian mengolah data dan menyajikan dan menganalisis data angka guna memberikan gambaran tentang suatu gejala atau peristiwa atau keadaan. Sedangkan statistik inferensia itu adalah statistik yang menyediakan aturan atau cara yang dapat digunakan untuk menarik kesimpulan, membuat ramalan dan penaksiran dan sebagainya. Nah, jadi nampak di sini bahwa kalau statistik deskriptif itu dia hanya baru menggambarkan bahwa suatu peristiwa gitu ya, belum bisa kita ambil kesimpulan. Nah, sedangkan untuk mengambil kesimpulan itu namanya adalah statistik inferensial. Ada aturan-aturannya nanti untuk pengambilan kesimpulan. Nah, statistik deskriptif ini merupakan fundamental atau awal dasar ya dari ilmu statistik secara keseluruhan, sedangkan statistik inferensial itu merupakan tindak lanjut dari statistik deskriptif. Oleh karena itu, untuk memahami statistik inferensial, kita harus paham dulu itu apa yang dimaksud dengan statistik deskriptif. Oke, nah selanjutnya berdasarkan bentuk parameter, statistik terbagi menjadi 2, yaitu ada statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Nah, statistik parametrik sendiri itu adalah statistik yang mempertimbangkan jenis sebaran atau distribusi datanya itu berdistribusi normal dan memiliki varian yang homogen. Nah, pada umumnya data yang digunakan pada statistik adalah pada statistik parametrik ini adalah bersifat interval dan rasio. Nanti kita akan belajar tentang apa itu data interval dan rasio pada video berikutnya. Nah, kemudian uji statistik yang digunakan pada statistik parametrik ini adalah uji Z, uji T, baik itu 1 atau 2 sampel ya. Kemudian korelasi sederhana dan berganda. Kemudian uji one or two way ANOVA, kemudian analisis regresi sederhana dan berganda. Nah, selanjutnya ada lagi uji non parametrik. Uji non parametrik merupakan kebalikan dari uji parametrik. Kalau uji parametrik tadi dia melihat ke jenis sebaran data kita berdistribusi normal dan varian yang homogen. Nah, sedangkan non parametrik itu tidak memperhatikan kedua itu. Jadi dia distribusi datanya tidak memiliki distribusi yang normal gitu ya, dan variannya juga tidak perlu homogen. Nah, kemudian uji yang dapat digunakan pada uji non parametrik ini diantaranya yaitu ada uji peringkat Wilcoxon, uji Mann-Whitney baik untuk 1 atau 2 kelompok data. Kemudian ada uji Kruskal-Wallis, uji korelasi Rank-Spearman atau Kendall-Tau, atau uji Friedman atau uji Chi-kuadrat dan lain-lain ya. Nah, kemudian selanjutnya itu ruang lingkup. Berdasarkan ruang lingkupnya. Berdasarkan ruang lingkupnya, statistik itu banyak ya. Di antaranya ada statistik pendidikan. Nah, kenapa dinamakan statistik pendidikan? Karena di dalamnya kita hanya membahas hal-hal yang berhubungan dengan pendidikan. Statistik yang membahas tentang hal pendidikan. Kemudian ada lagi statistik sosial. Nah, statistik sosial ini adalah statistik yang membahas tentang hal-hal sosial. Dan statistik kesehatan, di sini dia membahas tentang hal-hal
kesehatan. Jadi itu berdasarkan ruang lingkupnya. Nah, sekarang karena kita orang pendidikan, maka kita mempelajari statistik pendidikan. Jadi kita akan belajar nanti tentang apa saja uji-uji yang kita gunakan di dalam dunia pendidikan gitu ya. Selanjutnya ada manfaat dan fungsi statistik. Kita belajar sesuatu pasti ada manfaatnya. Nah, seiring dengan makin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, maka statistik itu tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita ya, dan memiliki peran yang sangat penting. Di antaranya dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi gitu ya. Nah, kemudian untuk deskripsi ini menjelaskan suatu permasalahan. Nah, kemudian digunakan untuk regresi ini untuk mengetahui analisis pengaruh nantinya. Kemudian untuk korelasi, untuk mengetahui hubungan A dengan B, hubungan sesuatu ya, variabel satu dengan lainnya. Selanjutnya alat untuk komparasi ini artinya membandingkan suatu variabel dengan variabel lainnya. Inilah manfaat dari kita belajar statistik. Untuk selanjutnya kita akan belajar tentang apa itu data, pembagian data, dan tentang Oke, demikian tadi pembahasan kita tentang pengantar statistik. Pada video selanjutnya kita akan membahas tentang data ya. Apa itu data? Kemudian pembagian data seperti apa, fungsi data, cara memperoleh data ya. Nah, silahkan nanti Ananda cari tahu dulu sehingga nanti akan kita nyambung. Nah, untuk tugas silahkan nanti dikumpulkan di kelas Edmodo-nya. Jika pada pertemuan hari ini masih ada yang kurang paham atau ada yang ingin ditanyakan, boleh nanti kita diskusikan di grup WhatsApp kita. Nah, demikian video kita untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.